Halo, apa kabar untuk Sagittarius? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Sagittarius tentang energi, ciri-ciri orang yang akan hadir dalam kehidupan kamu di tahun 2021. Sekali lagi, energi ini bisa lebih cepat ya, jadi bisa saja kamu sudah berhadapan dengan sosok seorang ini. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ya. Oke, sekali lagi ini untuk asmara single Sagittarius. Tapi nggak harus untuk single juga sih ya. Oke, kita cek dulu di sini ya. Sekali lagi kalau nggak resonate jangan dipaksain ya. Jadi ambil aja dari segi positifnya dan intinya ini namanya juga general. Nggak semua harus resonate untuk kehidupan Sagittarius di luar sana. Oke. Cek dulu energi single zodiak Sagittarius. Oke, the Hangman. Aku nggak tahu apa yang saat ini membuat kamu bingung ya untuk Sagittarius. Bisa saja saat ini kamu sedang gimana ya? Mencoba untuk bahagia padahal kamu juga nggak bahagia ya, atau kamu sebetulnya itu ingin keluar juga dari siklus jomblo kamu. Oke, kita ngomong ada the Judgment dan ada Five of Cups. Aku melihat dengan hadirnya the Hangman ini sendiri, bisa saja kamu saat ini sedang dalam situasi yang cukup sulit ya. Jadi kayak kamu ingin keluar dari siklus kamu untuk Sagittarius, tapi kamu kayaknya gak bisa ya, gak tahu apa yang sudah terjadi. Mungkin ada ketentuan-ketentuan dari orang tua yang harus kamu begini, yang harus mencari jodoh begini, yang harus mencari pasangan begini, atau bahkan kamu sebagian dari Sagittarius masih belum bisa keluar dari siklus lama kamu, entah itu tentang mantan kamu bagi kamu yang sudah punya mantan. Bagi yang belum punya mantan ya, di sini ada beberapa hal. Ada the Judgment ya. Oke, kita ngomong masalah the Judgment ini sendiri tuh kayak sebagian dari Sagittarius mencoba gua salah apa kekurangan gua, apa yang membuat orang-orang ini masih kayak kalian ini belum bisa mendapatkan seseorang yang pas buat kalian di sini. Kenapa kok aku melihat kalian ini kayak gimana ya, ada situasi kayak memang kalian cukup sulit untuk keluar ya. Aku nggak tahu apa itu situasi, apa itu aku nggak ngerti ya. Yang jelas di sini aku lihat ada the Hangman. Jadi beberapa dari Sagittarius ini kayak merubah pola pikir kalian ya, karena ada situasi di masa lalu yang membuat kalian ini terus belajar. Oke, mencoba untuk memperbaiki diri di sini. Karena aku melihat juga ada Five of Cups. Oke, Five of Cups ini tentang ada beberapa, kalau aku melihat ya, kalau kalian memiliki mantan di sini mungkin ada merasa bersalah mungkin ya, karena kondisi di masa lalu. Mungkin ada situasi kayak ingin mencoba merubah diri karena mungkin ada situasi di masa lalu yang membuat kamu ini akhirnya tahu apa yang harus kamu lakukan untuk single Sagittarius. Oke, karena aku lihat ada Five of Cups ini kayak ada rasa bagaimana ya, merasa bersalah mungkin ya, atau merasa bahwa apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu sebelumnya ini kayak membuat kamu itu terus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Intinya seperti itu. Oke, next di sini kita mau lihat ciri-ciri orang yang akan hadir buat kamu di tahun 2021. Oke. Oke, fine. Kita ada King of Winter. Aku lihat juga ada The Dreamer, ada The Empress,
ada Five of Summer, dan ada Unity. Bottom of the deck ada Ten of Spring. Oke. So, kalau aku melihat dari the bottom of the deck ya, ada Ten of Spring, ini menandakan bahwa kamu bisa saja akan berhadapan dengan seseorang yang cukup, gimana ya, dia kalau ada masalah kayak nggak bisa mengatasi masalahnya dia sendiri deh kayaknya ya. Jadi kayak semua masalah ini dianggap dia itu kayak berat, semua masalah ini mungkin saja dia anggap ini kayak nggak mampu hidup sendiri. Jadi kayaknya orang ini kurang bisa mandiri ya teman-teman. Bisa juga seperti itu. Atau kalaupun ada masalah yang sudah terjadi sama dia ya, dia dihadapan dengan beberapa masalah, dia nggak bisa kayak untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Di sini kalau aku lihat ya, aku melihat juga orang ini terkadang ya, jadi kayak tergantung dari situasi juga. Orang ini cukup, gimana ya, kenapa sampai dia ini nggak bisa hidup sendiri, ataupun kadang-kadang itu selalu menggantungkan diri sama orang lain ya dalam menghadapi situasi dan masalah dia. Karena aku melihat di sini terkadang dia itu kayak menganggap sepele, bisa juga dari masalah-masalah dia. Jadi saat masalah semakin lama semakin berat, dia bingung. Nah, ini bisa juga seperti itu. Dan di sini aku melihat orang ini apa ya, tipikal bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang memiliki banyak tanggung jawab, bisa juga ya. Karena mungkin banyak sekali tanggung jawab dia yang harus dia pikul, sehingga makanya dia bukannya nggak bisa mandiri juga, tetapi karena terlalu banyak tanggung jawab yang harus dia berikan ya, tanggung jawab yang harus dia pikul, kadang-kadang dia itu hanya membutuhkan seseorang yang bisa membantu dia. Terkadang ada orang yang kayak dia tuh kayak membutuhkan seseorang yang bisa memahami dia, karena orang ini termasuk orang yang bagaimana ya, mau bertanggung jawab, dan tanpa disadari banyak sekali tanggung jawab dia yang harus dia selesaikan. Di sini untuk teman-teman, aku melihat juga dengan hadirnya Ten of Spring ini sendiri, sebesar apapun masalah yang dia hadapi, sebetulnya dia tuh bisa kok menyelesaikan masalah ini. Nah ya, bisa juga seperti itu. Karena kita ngomong masalah all work, orang ini termasuk orang yang pekerja keras juga ya. Terkadang juga aku melihat ada sisi-sisi kadang ada moodinya juga. Nah, ada moodinya juga di sini. Tetapi sebesar apapun masalah yang dia hadapi, asalkan ada beberapa pihak-pihak tertentu yang mau membantu dia, mendukung dia, mensupport dia, di sini aku melihat dia bisa kok. Sebesar apapun masalah dia di sini ya, untuk bisa diselesaikan. Oke. Itu yang pertama, karena aku melihat ada responsibility. Jadi kayak dia itu banyak sekali tanggung jawab, atau bahkan dia sebetulnya orang yang bertanggung jawab dengan kehidupan dia, kehidupan orang-orang yang ada di sekitar dia ya di sini. Oke, kita ngomong masalah King of Winter ini sendiri adalah kamu terhubung dengan seseorang yang memiliki smart ya. Jadi kayak kamu terhubung dengan seseorang yang cukup smart juga. Dia memiliki banyak pengalaman di masa lalu, banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dia share ke kamu, yang membuat di sini bisa saja kamu belajar banyak dari dia. Nah ini, ya, bersama dia kamu akhirnya mungkin tahu makna dari suatu hidup itu bagaimana, asmara itu kayak gimana. Nah ini, kita ngomong masalah kompleks banget ya. Jadi kayak orang ini intinya itu yang pertama memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup. Yang kedua di sini mungkin saja dia lebih dewasa dari kamu secara pola pikir, atau bisa saja dia lebih tua dari kamu secara usia. Oke, yang ketiga kita ngomong masalah fair minded. Jadi orang ini itu sebelum dia memutuskan sesuatu, termasuk bukan tipikal orang yang gimana ya, nggak adil. Nah, dia akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang adil, baik untuk dia, baik untuk kamu, baik untuk mungkin orang-orang di sekitarnya dia. Nah ini ya, karena menurut dia, orang-orang di sekitar dia dan bahkan kamu nantinya jika kamu berhadapan dengan dia, semuanya adalah penting buat dia.
Karena dia berpikir dia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah ini loh, kita ngomong masalah Ten of Spring. Karena selama hidup yang dia jalani selama ini, tanpa ada kehadiran mereka tidak akan bisa menjadi, dia tidak akan bisa menjadi orang yang maju, tidak bisa menjadi orang yang kayak berkembang, dia tidak bisa menjadi mungkin orang yang sukses. Nah, oleh karena itu jika kamu ya menginginkan kamu adalah orang yang benar-benar spesial buat dia, ya ini aku hanya ingin menegaskan bahwa kamu spesial buat dia, tetapi orang-orang di sekitar dia adalah juga orang yang spesial. Jadi dia itu akan berusaha mengatur waktu yang tepat. Nah, orang ini bukan sok sibuk, tetapi intinya dia akan selalu meluangkan waktu buat kamu jika memang dia benar-benar ada waktu buat kamu. Bukan dia ini, bukan tipikal orang yang cuek, bukan tipikal orang yang bukannya nggak perhatian juga, tetapi dia hanya menginginkan pasangan dia bahwa ini loh pekerjaanku, ini loh yang aku hadapi. Dia mungkin bisa saja menjadi orang yang terbuka ya. Jadi kayak kamu ini biar tahu kesibukan dia apa, orang-orang di sekitar dia seperti apa, biar kamu tuh tahu. Akhirnya di sisi lain kamu bisa memahami dia jauh lebih dalam ya untuk Sagittarius di sini. Oke, kita ngomong masalah unemotional. Kamu terhubung dengan orang yang bisa meredam emosi. Nah, orang ini gak gampang emosi juga ya teman-teman untuk Sagittarius. Jadi kalau kamu merasa diri kamu ini emosional, karena kita ngomong Sagittarius berada di fire sign, oke? Orangnya cukup apa ya, passionnya cukup tinggi ya. Kita ngomong passionnya cukup tinggi, terus kita ngomong pergerakannya juga cukup cepat. Di sini aku melihat dia ini bisa untuk kayak mengarahkan situasi kamu. Nah, sebetulnya seperti itu. Dia itu kayak cenderung bisa ke arah untuk gimana sih pas kamu lagi marah, dia harus berbuat apa yang harus dia lakukan. Sebetulnya dia itu bisa melakukan itu. Atau bahkan di saat kamu mungkin di luar kendali kamu, dia itu tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin dengan memberikan pesan-pesan, memberikan apa. Karena aku melihat di sini dengan hadirnya King of Winter ini sendiri itu kayak dia itu cukup bisa diandalkan ya untuk menyepadankan di Sagittarius. Oke, di sini aku juga melihat ada The Dreamer. Cuman kan kita tidak harus ngomong masalah positifnya ya, kita ngomong masalah negatifnya juga. Oke, ngomong masalah The Dreamer ini sendiri, terkadang juga walaupun orang ini bisa memberikan banyak masukan-masukan ke kamu, dia ini bisa dewasa, bisa memberikan kamu banyak hal karena dia memiliki banyak pengalaman. Tetapi kekurangan dia adalah kadang-kadang orang ini itu pelin-pelan teman-teman ya. Karena aku lihat ada The Dreamer, terkadang dia ini sebelum melakukan sesuatu, sebelum dia ini kayak memutuskan sesuatu, jangan dipercepat ya, jangan dipercepat karena bisa saja orang ini akan menjadi bimbang atau pelin-pelan. Nah ini dia. Tetapi sekali lagi, dia ini bisa saja kalau sudah memutuskan, nah terkadang dia pelin-pelan, tetapi kalau dia sudah memiliki fix ya, dalam kata arti fix, karena dia mungkin belajar habis A akhirnya B akhirnya C akhirnya D. Nanti dia akan berpikir di sini. Nah, kenapa di sini kita lihat ada unity? Kenapa ya gue bisa kayak gini? Kenapa ya gue harus kayak gini? Orang ini mudah sekali berkontemplasi. Jadi kayak gue salahnya di mana? Gue harus kayak gimana? Gue mesti kayak gimana? Ya, dia akan mencoba kayak memperbaiki situasi itu. Ya, setelah dia tahu apa yang harus dia lakukan, maka kita ngomong masalah King of Winter kembali lagi. Makanya orang ini cenderung lebih berhati-hati dalam memutuskan masalah. Orangnya tidak suka terburu-buru ya. Oke, itu. Lalu kita ngomong masalah di Empress ini sendiri. Kemungkinan kamu akan terhubung dengan orang yang cukup bagus juga dalam hal segi karir ataupun dari segi keuangan ya teman-teman. Dan bisa saja di sini kamu juga akan terhubung dengan seseorang, kalau dia udah care sama kamu, dia akan care. Dia akan peduli dengan kamu. Tetapi jangan cemburu, karena kemungkinan orang ini, kita ngomong masalah
the dreamer ini sendiri, dia bukan tipikal orang yang suka dikekang. Sekali lagi, dia bukan orang yang suka dikekang, tetapi sebaliknya ya, karena dia tahu dia nggak suka dikekang, dia akan memberikan masukan-masukan sama kamu di sini. Dia akan terbuka sama kamu. Ini loh pekerjaan aku seperti ini, teman-temanku begini, teman-temanku begini. Jadi dia benar-benar tidak suka dikekang. Kita masalah the dreamer itu sendiri. Tetapi kalau dia ini bukan tipikal juga orang yang pelit, ya. Terus dia ini juga bukan tipikal orang yang apa ya? Bukan tipikal orang yang cuek. Dan dengan hadirnya The Empress ini sendiri, kalau dia udah sayang sama kamu, sayang terhadap seseorang, dia akan menjaga orang yang dia sayangi ini. Oke. Kita ngomong masalah Five of Summer sekarang ya. Kita ngomong Five of Summer. Hampir ini kalian berdua ada kesamaan. Nah, sifat kalian ada yang sama ya, teman-teman. Ada Five of Cup. Jadi kayak kalian ini termasuk tipikal orang yang sulit untuk melupakan masa lalu. Nah, ini dia juga ya. Di sini aku melihat kalian ini juga termasuk tipikal orang yang sulit percaya kepada orang lain. Nah, ini sulit percaya kepada orang lain, dia juga seperti itu. Dia termasuk tipikal orang yang sulit percaya kepada orang lain. Nah, karena kita ngomong masalah negative emotion, bukan negative thinking ya. Jadi kayak mungkin ada pengalaman-pengalaman di masa lalu kamu sehingga ya, atau kalian memiliki pengalaman yang sama mungkin di masa lalu sehingga kurang percaya terhadap seseorang. Nah, kita nggak harus ngomong masalah asmara saja, bisa saja ini terhubung dengan keuangan, bisa saja terhubung dengan apa? Mungkin klien, mungkin teman atau yang lainnya. Oke. Lalu kita ngomong masalah Five of Summer ini sendiri, kita ngomong masalah kecemasan. Kalian sama-sama tipikal orang yang mudah cemas mungkin saja ya, dengan kalau sudah terjadi situasi yang tidak menyenangkan, kalian akan mengalami situasi yang juga cemas. Nah, bisa juga ya, mudah sekali cemas. Bisa saja kita ngomong masalah Cups ini sendiri tentang emosional perasaan. Nah, emosional perasaan mudah sekali buat cemas, bisa saja seperti itu. Karena di sini kita ngomong masalah sifat karakter Sagittarius 1 dengan Sagittarius yang lain ini berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, ini dia. Dan aku yang lihat di sini sebagian dari kamu untuk Sagittarius, kamu termasuk tipikal orang yang mudah cemas, mudah untuk bimbang dalam hal asmara kamu. Begitupun juga dia di sini. Oke, dan tidak mudah percaya terhadap seseorang. Aku nggak tahu dari segi apa ya kalian tidak mudah percaya. Oke, lalu kita ngomong masalah unity. Seperti aku bilang, kalau dia ini memiliki banyak masalah ya, oke. Kalau mungkin dia lagi berantem sama kamu, mungkin dia lagi apa sama kamu, atau kemungkinan dia lagi ada situasi yang kurang menyenangkan dalam kehidupan dia cenderung lebih baik untuk sendirian dulu. Karena apa? Karena kita menghadirkan unity ini sendiri. Orang ini apa ya? Intinya mungkin karena berusaha untuk fokus ya. Jadi kayak benar-benar fokus untuk menyelesaikan masalah dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin saja saat ini dalam perkembangan di spiritual ataupun dari segi emosional yang lebih baik, ataupun bisa saja dari segi ibadahnya. Nah, ya. Diamnya dia ini memang bukan untuk kayak menghindari, tapi lebih cenderung untuk menyelesaikan masalah. Oke, teman-teman. Lalu makanya kita ngomong masalah emosional tadi yang aku bilang ya. Karena orang ini mungkin ada peningkatan secara positif, entah itu dari emosional dia, dari spiritual dia, atau ibadah dia. Makanya dia itu terkadang daripada untuk emosional, daripada untuk kayak melakukan sesuatu yang gak penting, lebih baik dia itu menyendiri dulu. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah, kalaupun ada masalah di asmara, memang dia cenderung untuk lebih baik diam. Bukan menghindar ya teman-teman, tapi diam. Nanti kalau dia ini kalau emosionalnya udah kayak mereda, kamu juga udah mereda, dia akan back lagi sama kamu. Intinya seperti itu kalaupun ada masalah ya di sini. Oke. Bisa saja dengan hadirnya unity ini sendiri, dia adalah teman yang bisa apa ya, kalau aku bisa bilang itu
teman yang bisa diajak untuk bicara, bisa diandalkan sebagai teman bicara, sebagai teman curhat, sebagai teman yang mungkin kamu ada sesuatu masalah dari banyak hal, dia bisa memberikan masukan-masukan sama kamu di sini. Dan aku melihat juga orang ini secara physically dia bukan orang yang cantik atau tampan, dia juga bukan orang yang jelek juga, biasa sajalah ya, standar-standar aja. Berat badannya juga mungkin standar-standar aja, bahkan ada yang mungkin kalaupun cewek itu imut ya, cewek itu imut banget, mungkin juga bisa. Atau kalaupun cowok, dia ini lebih cenderung memiliki daya tarik juga ya teman-teman, dia memiliki daya tarik. Orang ini pintar sekali untuk menarik perhatian kamu kalau dalam masa-masa pendekatan. Nah, kalau masa-masa pendekatan dia pintar untuk menarik perhatian kamu. Tipikal orang ini adalah tipikal orang smart. So, bagi kamu yang menginginkan seseorang yang romantis, yang penuh dengan perhatian, aku lihat dia bukan tipikal orang yang banyak perhatian ya, tetapi perhatian walaupun tidak banyak, termasuk dia adalah orang yang ya perhatian walaupun tidak banyak. Ya, karena orang ini moody juga ya, aku lihat kalau dia lagi moody dia bisa perhatian sama kamu, tapi kalau nggak mood udah nggak usah deh ya kayaknya. Oke, lalu orang ini juga tipikal orang yang smart seperti aku bilang, karena dia memiliki wawasan yang cukup tinggi. Dia lebih suka dengan tipikal orang yang bisa nyambung sama dia secara kecerdasan, bukan kecerdasan ya, jadi kayak gimana ya, pengalaman dia lebih banyak. Jadi kayak kalau diajakin nyambung seperti ini, kalau nggak nyambung itu juga bikin dia nggak nyaman. Nah ini ya, secara banyak hal ini. Kalau aku lihat dia juga orangnya bisa melakukan banyak hal ya. Jadi kalaupun dia cowok, dia bisa memasak, dia bisa melakukan pekerjaan rumah, bekerja juga dia bisa. Nah ya, kalau bilang itu apa sih? Nah, kalaupun wanita, dia pun nggak hanya bisa masak aja gitu, tapi dia bisa melakukan banyak hal juga gitu loh ya. Nah itu. Oke, so sekali lagi itu untuk teman-teman Sagittarius ya. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.